Halo, pecinta sepak bola dimanapun Anda berada. Sayang sekali, di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia harus mengakui keunggulan Timnas Australia dengan skor yang cukup telak, yaitu 5-1. Tentu debut dari Patrick Kluivert, pelatih baru kita yang menggantikan Coach Sintayong, ini adalah debut yang kurang bagus dan tentu menjadi awal yang buruk untuk kepelatihan Patrick Kluivert. Tentu meskipun kalah di pertandingan ini, kita apresiasi perjuangan para pemain yang tentu begitu berjuang keras untuk memenangkan pertandingan. Meskipun ada beberapa pemain yang kurang tampil maksimal, yaitu salah satunya ada Rafael Sturridge yang di pertandingan ini tidak terlihat. Kemudian Marcelino juga di pertandingan ini kurang tampil cukup optimal. Pertandingan ini juga diwarnai debut perdana yaitu oleh Romeni dan Dan James. Penampilan yang bagus buat oleh Romeni yang berhasil menciptakan gol di laga debutnya, dan pertandingan yang bagus juga buat Dan James. Dilihat dari segi permainan dan taktikal yang dijalankan oleh Patrick Kluivert, di awal-awal babak pertama Patrick Kluivert mencoba formasi 4-3-3 dengan pendekatan untuk menguasai bola dan ingin menekan langsung timnas Australia. Namun strategi ini membuahkan petaka bagi timnas Indonesia sendiri, di mana di babak pertama sudah 3 gol kemasukan, yaitu lewat serangan balik dari pemain-pemain Australia yang tentu koordinasi dan jarak antar pemain yang bisa dimanfaatkan dengan bagus oleh pemain-pemain Australia sehingga menciptakan ruang di lini pertahanan timnas Indonesia. 2 gol tadi lewat serangan balik yang cukup cepat dilakukan oleh pemain-pemain Australia, dan ada satu kesalahan tadi Nathan yang melakukan pelanggaran di kotak penalti yang berbuah gol penalti untuk Australia. Seharusnya keuntungan pertama didapatkan oleh timnas Indonesia mendapatkan penalti titik putih saat Rafael Sturridge dilanggar oleh pemain Australia. Namun Kevin Dix gagal memanfaatkan tendangan penalti yang bolanya hanya membentur mistar gawang. Tentu di awal-awal babak pertama timnas Indonesia mencoba untuk menekan langsung, namun disiplinnya pemain Australia dengan menutup ruang gerak dari para pemain timnas Indonesia sehingga tidak banyak gerakan dan peluang yang bisa menembus pertahanan timnas Australia. Cerdiknya para pemain dan strategi yang diterapkan pelatih adalah timnas Australia menerapkan compact defense, membiarkan timnas Indonesia menguasai bola, kemudian counter mereka yang sangat bagus dan set piece terutama di sepak pojok. Pendekatan ini yang dilakukan timnas Australia ini tidak mampu dijawab dengan baik oleh pelatih baru kita Patrick Kluivert. Terlihat pendekatannya kurang tepat untuk pertandingan ini. Tentu ini harus menjadi tanggung jawab dari PSSI sendiri karena di tengah jalan memutuskan untuk ganti pelatih, dan ini adalah resiko yang harus dihadapi oleh timnas Indonesia dengan kalah dengan skor 5-1. Meskipun saat era Coach Sintayong di Piala Asia kita kalah 4-0 juga dengan hal yang sama, yaitu menguasai jalannya pertandingan, namun dengan kualitas pemain yang sedikit lebih di atas dibandingkan Piala Asia. Tentu ini merupakan hasil yang kurang bagus dan kurang memuaskan, mengingat timnas Indonesia sendiri masih di jalur untuk tetap lolos ke putaran
Piala Dunia. Dan dilihat dari strategi Patrick Kluivert, ini menerapkan pressing atas, namun pressing atasnya juga kurang bagus dari segi organisasi pressing, sehingga kadangkala mudah dieliminasi oleh umpan-umpan yang progresif oleh pemain-pemain Australia. Kemudian saat sisi defensif, saat timnas Indonesia mencoba melakukan pertahanan, juga jarak antar pemain depan, tengah, dan belakang, terutama lini depan dan tengah, itu jaraknya sangat jauh, sehingga membuka ruang di lini tengah yang beberapa kali bisa dimanfaatkan oleh timnas Australia untuk mengancam dan membobol gawang timnas Indonesia. Di pertandingan ini juga terlihat pendekatan pelatih Patrick Kluivert dalam melakukan sepak pojok saat mengawal pemain-pemain Australia ini juga kurang terlalu ketat dan terlalu sedikit pemain di kotak penalti, sehingga duel-duel yang dilakukan oleh pemain Australia itu mudah memenangkan duel, sehingga 2 gol tadi terlihat bagaimana timnas kewalahan saat melakukan duel set piece sepak pojok, 2 gol menjebol gawang Martin Paes. Tentu ini harus ada evaluasi bagi Patrick Kluivert. Kelemahan ini, bagaimana saat defensif perlu merapatkan jarak pemain sehingga tidak gampang ditembus oleh para pemain Australia. Kemudian saat set piece tadi juga terlihat kewalahan set piece sepak pojok, dan ini juga menjadi kelemahan yang diulangi seperti timnas U20. Ini tentu pendekatan strategi untuk menghalau set piece sepak pojok ini akan krusial bagi timnas Indonesia untuk menghadapi laga-laga ke depan. Tentu harus ada perubahan dari pelatih Patrick Kluivert maupun asistennya. Seluruh staf harus melakukan pendekatan yang tepat untuk mengantisipasi kelemahan ini yang sangat-sangat terlihat. Tentu pertanyaannya, apakah dengan hasil yang kalah 5-1 ini menempatkan keputusan PSSI itu tepat untuk mengganti pelatihnya atau tidak? Karena di tengah-tengah situasi yang kita tahu sendiri, dari bulan Januari sampai sekarang banyak dinamika yang terjadi di tubuh timnas Indonesia di sisi kepelatihan, pergantian pelatih ini. Tentu dengan hasil ini yang harus paling bertanggung jawab adalah PSSI yang telah mengambil keputusan, terutama tentu Bapak Erick Thohir. Kita lihat statementnya setelah pertandingan ini bagaimana. Saat kemarin setelah lawan Jepang, Pak Erick terlihat sangat kecewa dengan kekalahan saat menghadapi Jepang. Kemudian ini apa respon Pak Erick setelah kalah 5-1 dari timnas Australia? Tentu kita sebagai supporter dari pencipta timnas Indonesia harus tetap dukung para pemain yang nanti akan menghadapi Bahrain di Stadion Gelora Bung Karno. Jangan sampai menghujat para pemain, tetap kita support karena ini akan mempengaruhi mental bertanding nanti. Tentu kita harus support pertandingan selanjutnya, kita lupakan pertandingan ini, kekalahan ini, dan kita tatap laga selanjutnya. Oke, demikian ulasan pertandingan ini, dan nantikan video-video saya berikutnya.